Halo, jumpa lagi dengan Toko Bacina. Di video kali ini kita akan membahas tentang jantung koroner. Nah, definisi serangan jantung. Nah, serangan jantung atau infark miokard itu adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Nah, karena tidak mendapat aliran darah, otomatis kerja jantung juga terganggu. Sementara kerja jantung sendiri adalah membawa darah, memompa darah supaya bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Itu fungsi jantung yang paling utama. Nah, biasanya serangan jantung ini disebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung. Ya. Nah, kemudian spesifik penyakit jantung koroner itu apa? Jadi ini penyakit karena tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Ya, namanya pembuluh darah koroner. Nah, gejalanya apa? Ya. Yang pertama, nyeri dada sebelah kiri seperti tertekan, tertindih. Kadang-kadang ada yang bilang kayak habis dipukul gitu ya. Kemudian ini bisa menyebar ya ke leher, rahang, lengan, punggung, dan cenderung yang bagian kiri. Kenapa kok bagian kiri? Ya karena jantung kita ada di kiri. Ya, kemudian sesak nafas, keringat dingin, ya, kemudian pusing, gangguan pencernaan, ya, mual, muntah, sakit perut, ya, kemudian merasa sangat gelisah, cemas, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, gejala serangan jantung, ya, bisa muncul beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Jadi penderita ini sudah merasakan nyeri dada atau angina atau angin duduk. Nanti Anda bisa tonton videonya yang berkaitan dengan angina. Nah, angina ini muncul pada saat penderita ini saat sedang beraktivitas, bisa juga pada saat istirahat. Ya. Jadi ada angina stabil, ada angina tidak stabil, nanti Anda tonton video khusus tentang angina. Nah, bisa juga terjadi tanpa gejala sama sekali. Ya. Nah, ini terutama menimpa para penderita diabetes, kemudian wanita dan lansia. Nah, penyebab serangan jantung, ya, jadi serangan jantung terjadi karena pasokan darah ke otot jantung terganggu. Jadi sekali lagi, jika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup dan mengandung oksigen, maka otot jantung otomatis akan rusak. Nah, kalau otot jantungnya rusak, jantung tidak dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh karena kerjanya terganggu, pompanya jadi terganggu. Ya. Nah, penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Ya, namanya arteriosklerosis. Ya, makanya hati-hati dengan angka kolesterol Anda, kolesterol total dan LDL-nya juga harus diperhatikan. Nanti di video khusus tentang kolesterol Anda bisa simak lebih lanjut ya. Nah, diperparah jika ada gumpalan darah atau trombus yang jalan-jalan dan berhenti di titik penyumbatan itu, sehingga otot jantung sama sekali tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen. Nah, ini fatal sekali. Ya. Betul-betul fatal ya kalau ini terjadi. Ya. Nah, kemudian penyebab lain adalah penyalahgunaan nafsa. Ya. Ada kokain, amfetamin, metamfetamin. Ya. Dan ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner, ya, sehingga memicu terjadinya serangan jantung. Nah, penyebab lain bisa karena kurang oksigen dalam darah atau hipoksia. Nanti ada video khusus yang membahas tentang hipoksia juga ya. Nah, jadi hipoksia itu kadar oksigen dalam darah menurun ya secara cukup drastis ya. Penyebabnya macam-macam ya. Bisa juga karena keracunan karbon monoksida atau CO. Jadi mungkin Anda pernah baca beritanya ada orang yang meninggal di dalam mobil, ya, mobilnya AC-nya nyala, otomatis mesinnya nyala kan. Nah, jendelanya ditutup rapat, dia tidur, bablas meninggal. Kenapa? Karena dia keracunan karbon
monoksida. Yang kita perlu pahami, CO itu lebih mudah diikat oleh hemoglobin daripada oksigen. Ya, jadi hemoglobin yang harusnya mengikat oksigen malah mengikat CO. Ya, fatal akibatnya ke jantung kita. Kemudian otot jantung, ya, jadi kekurangan oksigen dan terjadi serangan jantung. Nah, faktor risiko serangan jantung usia. Pria lebih berisiko, ya, yang usianya 45 tahun ke atas itu sudah harus sangat waspada. Kemudian wanita yang di atas 55 tahun. Nah, kemudian jarang olahraga ini juga meningkatkan risiko, ya. Merokok, hipertensi, kolesterol dan trigliseridnya tinggi. Kemudian diabetes, obesitas, stres, ada riwayat keluarga dan penyakit autoimun. Nah, diagnosa serangan jantung bisa dilakukan EKG atau elektrokardiografi. Nah, ini untuk mengamati aktivitas listrik jantung. Kemudian tes darah. Nah, tes darah itu untuk memeriksa selain kolesterol, trigliserid, LDL, ya, lemak darah. Nah, juga memeriksa adanya protein penanda terjadinya serangan jantung dan untuk mengetahui seberapa parah kerusakan jantung. Nah, ronsen dada ini untuk mengetahui penyebab lain, ya, munculnya gejala seperti paru-paru yang terendam air atau edema. Ya. Kemudian kateterisasi jantung. Nah, ini untuk mengetahui penyumbatan atau penyempitan pada arteri koroner dan untuk menentukan lokasi penyumbatannya ada di mana. Nah, nanti hubungannya dengan kalau mau pasang stent, ya, atau ring jantung. Kemudian ekokardiografi ini untuk mengetahui lokasi kerusakan pada jantung dan pengaruhnya pada fungsi jantung. Bisa juga dilakukan CT scan atau MRI jantung. Kemudian EKG treadmill, ya, untuk mengukur respons kerja jantung. Nah, komplikasi serangan jantung. Yang pertama bisa mengalami aritmia. Aritmia ini jantung berdetak dengan tidak normal. Bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Yang jelas tidak beraturan. Nah, serangan jantung ini merusak otot jantung dan mengganggu sinyal listrik yang berfungsi untuk menjaga ritme jantung. Yang kedua bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi jantung tidak dapat secara efektif memompa darah ke seluruh tubuh. Gejalanya apa? Sesak nafas, cepat lelah, ya, bengkak pada tungkai. Nah, shock kardiogenik. Nah, ini bahaya sekali nih. Ya, jadi terjadi ketika aliran darah ke seluruh tubuh sangat berkurang sehingga organ tubuh ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, gejalanya apa? Kulit pucat dan sesak nafas. Ya, kulit pucat karena kurang darah kan? Ya. Nah, kemudian otot jantung robek. Nah, ini jarang terjadi sih, ya, tetapi kalau sampai terjadi ini sangat berbahaya. Jadi komplikasi ini bisa muncul 1 sampai 5 hari setelah serangan jantung. Pengobatan yang dilakukan biasanya kalau secara medis diberikan obat antiplatelet, ya, jadi mencegah penggumpalan darah. Ada obat untuk melebarkan pembuluh darah, ada obat penghilang rasa sakit, ada obat untuk menghancurkan trombus atau gumpalan darah, ada obat untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah, ya, ada obat kolesterol, ada obat hipertensi, banyak lah kalau kena sakit jantung itu, ya. Nah, Anda juga bisa melakukan angioplasti koroner atau pemasangan stent atau ring jantung. Jadi prosedurnya dimasukkan kateter dengan balon di ujungnya. Nah, itu masuknya nanti lewat pembuluh darah besar. Biasanya lewat selangkangan atau lengan. Nah, kemudian diarahkan ke bagian pembuluh darah yang menyempit. Kalau sudah sampai di situ, balonnya ditiup, ya, kemudian ringnya dipasang di situ, ditinggalkan di situ untuk mempertahankan supaya pembuluh darah itu tetap terbuka. Ya. Nah, kalau dipasang ring sudah tidak bisa, ya, karena pasang stent itu tidak hanya satu, ya, bisa sampai 2, 3. Pernah kami ketemu dengan orang yang punya 8 ring jantung, ya. Banyak sekali kan. Nah, kalau sudah terlalu banyak penyumbatannya, maka yang dilakukan adalah operasi bypass. Ya, jadi coronary artery bypass graft. Ya, orang kita bilangnya bypass jantung. Jadi ini membuat jalur pembuluh darah baru. Nah, pembuluh darah barunya itu diambilkan dari tungkai. Ya, ada juga yang dari paha. Ya. Nah, dipasang di situ. Kemudian bisa dilakukan transplantasi jantung, cangkok jantung. Nah, ini jantungnya dapat dari mana? Ya, dari orang yang sudah meninggal, ya, yang mau mendonorkan jantungnya. Nah, ini tidak mudah
tentunya, dan pastinya biayanya juga mahal sekali, ya bisa miliaran. Nah, pencegahan serangan jantung, perbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat. Lemak tak jenuh Anda bisa dapatkan dari ikan, alpukat, biji-bijian. Nah, serat Anda bisa dapatkan dari nasi merah ya, kemudian gandum utuh, buah dan sayur, jelas itu seratnya tinggi sekali. Kemudian konsumsi gula dan garam Anda harus kurangi. Ya, jadi garam maksimal 1 sendok teh per hari, gula maksimal 6 sampai 9 sendok teh per hari. Kurang gula juga tidak baik, tapi kebanyakan gula juga tidak baik. Ya, jadi yang wajar saja, yang pas, karena gula kita juga bisa dapatkan dari karbohidrat. Nah, pencegahan yang lain, kontrol diabetes dan tensi Anda, kalau memang Anda penderita hipertensi dan diabetes. Kemudian berhenti merokok, yuk mulai olahraga teratur, tidak menggunakan nafsa, narkotika, zat aditif, ya obat-obatan terlarang gitulah. Nah, kemudian kelola stres, karena stres itu juga pengaruhnya luar biasa ke jantung kita. Nah, untuk mencegah, nah ini ada Vitaline dan grape extract. Vitaline ini antioksidan yang larut lemak, jadi vitamin E-nya tinggi sekali. Dia satu-satunya, vitamin E itu satu-satunya antioksidan yang larut lemak. Ya, A dan C itu larut air, E larut lemak. Nah, vitamin E ini dibutuhkan untuk melunakkan plak kolesterol, sehingga nanti plak yang sudah lunak itu oleh grape extract itu akan dikikis. Ya, jadi membuka penyumbatan pembuluh darah, ya, sehingga tidak perlu lagi dipasang ring jantung, bahkan bypass jantung. Ya, tentunya butuh waktu. Nah, grape extract ini luar biasa ya, bagus, karena kalau Anda pernah dengar orang Prancis minumnya red wine, nah ternyata di dalam red wine itu ada kandungan zat aktif yang namanya resveratrol. Nah, resveratrol itulah yang berfungsi untuk mengikis penyumbatan pembuluh darah. Makanya kita sering kali dengar orang Prancis risiko kena jantung stroke itu rendah sekali, karena mereka memang hobinya makan yang lemak-lemak, yang kaki 4, tapi mereka juga punya kebiasaan budaya minum red wine. Nah, terus ginger tea. Nah, ginger tea ini antioksidan, dia juga berfungsi untuk memelihara tensi dan kekentalan darah supaya tetap normal. Jadi jaga supaya kolesterol, trigliserid, ya, LDL-nya di angka normal. Nah, kemudian nutrien kalsium powder juga bisa ditambahkan untuk menjaga ritme jantung, ya, dan menjaga supaya pembuluh darah jantung itu tetap lentur. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call atau chat di call center kami di 081754744671. Ya, jadi ingat, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan.